Alam leluhur dapat memudahkan Xiaoyan untuk menerobos keabadian Kaisar, jadi hanya mereka yang memiliki roh dunia yang berhak menerobos keabadian Kaisar. Xiaoyan tidak ragu, saat matanya bertabrakan dengan Zuchi, telapak kakinya tiba-tiba melangkah maju. Ledakan. Sosok Xiaoyan berubah menjadi pelangi panjang, dan suara dentuman sonik bergema melalui kehampaan di sekitarnya, dan dia tiba di kehampaan tidak jauh dari Zuchi dalam sekejap. Dan orang-orang dari Hunting God Palace di sekitar Zuchi segera mengepung Xiaoyan. Tapi saat mereka mengelilinginya, mata Xiaoyan menjadi dingin, dan aura yang kuat menyebar dari tubuhnya, membuat istana dewa berburu yang mendekat menjadi tegang, dan hatinya terasa seolah-olah dijepit erat oleh telapak tangan. Mereka semua memiliki perasaan karena kehabisan napas. Rasa penindasan dan mati lemas seperti itu segera membuat semua orang di sekitarnya mundur, dan menatap Xiaoyan dengan ngeri di mata mereka. Mereka jelas merasa bahwa aura di tubuh Xiaoyan tidak kuat, tetapi mereka tidak tahu mengapa mereka merasakannya. Biarkan dewamu datang, harus ada akhir di antara kita. Xiaoyan menatap Zuchi dan berkata dengan suara yang dalam. Oke, aku bisa membiarkan dewaku datang, tetapi bisakah kamu menjelaskan kepadaku sebelum pertempuran ini, mengapa ini, siapa aku, dan siapa kamu? Zuchi mengangguk. Tidak takut hidup dan mati, tapi ingin mengetahui semuanya. Mengapa Xiaoyan terlihat mirip dengannya? Awalnya dia mengira dia adalah seorang peniru, tetapi sekarang Zuchi telah mengembangkan keraguan yang mendalam, bukan Xiaoyan, tetapi dirinya sendiri. Tanpa orang tua, dalam ingatannya, tanpa kerabat dekat, dia seperti muncul begitu saja. Yang paling penting adalah setelah Xiaoyan muncul, memandang Xiaoyan seperti melihat kerabat dekat. Garis keturunan di antara mereka sepertinya beresonansi satu sama lain. Zuchi tidak menolak karena dia ingin mengetahui identitasnya, dan sejarah saya sendiri. Apakah Anda mengenal Yang Mulia? Xiaoyan mengangguk, itu bukan rahasia antara dia dan Zuchi, tetapi Xiaoyan merasa bahwa Zuchiruo juga merupakan reinkarnasi dari Yang Mulia, yang tampaknya tidak masuk akal. Hanya ada satu jiwa yang bereinkarnasi, dan tidak mungkin memiliki banyak reinkarnasi. Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan curiga. Yang Mulia, Zuchi menggelengkan kepalanya sambil memikirkannya. Tentu saja dia pernah mendengar nama Yang Mulia, dan yang paling penting adalah kisah antara Yang Mulia dan Permaisuri, tetapi dia tidak tahu lebih banyak tentang itu. Yang Mulia, apakah kamu punya orang tua? Tanya Xiaoyan. Zuchi sedikit terkejut ketika mendengar ini, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan dan menggelengkan kepalanya perlahan. Aku tidak ingat, jawab Zuchi. Jadi begitu. Jika tebakanku benar, dia seharusnya diubah oleh sepotong energi dunia yang ditinggalkan oleh Yang Mulia di alam Suanyin, kan? Apakah aku benar, Yuaner? Xiaoyan bertanya, dan dia tidak tahu jawabannya. Saya yakin, jadi saya hanya bisa meminta Permaisuri untuk jawabannya. Sosok Permaisuri diam-diam muncul di samping Xiaoyan, lalu menepuk kepalanya. Tepatnya, selain roh dunia, ada juga jejak jiwa, jadi dia memiliki kehidupan yang mandiri. Yang Mulia tidak memiliki ahli waris. Saya pernah ingin memiliki seorang putra bersamanya, tetapi dia menolak. Saya tidak, aku tidak tahu mengapa. Permaisuri menjawab, nadanya penuh penyesalan, seolah-olah dia puas meninggalkan seorang putra. Tidak ada ahli waris. Sejauh yang saya tahu, ada seorang putri Tuhan, dan dia juga telah bereinkarnasi. Dalam kehidupan ini, dia juga menjadi putriku. Dia adalah raja dunia bawah di dunia sensi. Xiaoyan tiba-tiba terasa aneh. Xiao Yueli adalah reinkarnasi dari raja dunia bawah, dan Xiao Yueli He juga memberitahu Xiaoyan bahwa mereka adalah ayah dan anak selama 2 generasi. Tetapi mengapa Permaisuri mengatakan bahwa Yang Mulia tidak memiliki ahli waris? Apakah kamu punya anak perempuan? Dia hanya tidak ingin punya anak laki-laki bersamaku. Permaisuri tampak kesepian ketika mendengar kata-kata itu, dia tidak menyangka Kaisar memiliki seorang putri. Bahkan jika Xiaoyan tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, ini membuat Permaisuri semakin tidak bisa melepaskannya. Saya pikir Yang Mulia juga punya alasannya. Xiaoyan hanya bisa menghiburnya. Lalu jika itu kamu, apakah kamu ingin bersamaku? Permaisuri menatap Xiaoyan dengan mata tajam,
dan bertanya dengan serius. Topiknya semakin jauh, Zuchi di samping bodoh, dan dia tidak berani menyela. Xiao Yan terdiam, saat ini dia benar-benar tidak tahu bagaimana menanggapi permaisuri. Permaisuri adalah wanita dari Tuan, meskipun dia adalah reinkarnasi dari Tuan, dia masih memiliki perasaan aneh yang tidak bisa dikatakan. Dia memang memiliki perasaan untuk permaisuri. Namun, dibandingkan dengan istri-istrinya, hubungan ini masih memiliki rasa keterasingan. Xiao Yan merasa lebih berterima kasih dan menyentuh yang membuatnya mengembangkan perasaan untuk permaisuri, daripada cinta sejati. Kamu juga tidak mau. Permaisuri tampak lebih acuh tak acuh. Xiao Yan mengertakkan gigi, permaisuri hanya meninggalkan jiwa sekarang, dia telah jatuh. Jika Xiao Yan keras kepala saat ini, dia akan meninggalkan belenggu untuk permaisuri, lebih baik berbohong untuk menghibur permaisuri. Jika Yuaner dapat dihidupkan kembali, saya bersedia. Xiao Yan menatap permaisuri dengan serius, yang terakhir mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan, mata yang terakhir dipenuhi dengan air mata di beberapa titik, dia melangkah maju dengan kaki teratai, tubuhnya dekat dengan Xiao Yan, dan bibir merahnya saling bertemu. Xiao Yan tertegun. Ciuman tiba-tiba sang permaisuri penuh dengan kasih sayang yang tulus padanya. Meskipun Xiao Yan menganggapnya aneh, pada saat ini, ada kilatan petir di hatinya, dan sentuhan di hatinya tidak akan salah. Xiao Yan tidak pelit, dia tidak tahu berapa lama permaisuri akan bertahan, tetapi dia akan pergi setelah menyelesaikan Zuchi, jadi pada saat ini, dia memilih untuk memeluk permaisuri erat-erat, dan emosi meletus di antara mereka. Adegan ini tidak disembunyikan. Ratusan ribu orang di Hunting God Palace dan ratusan ribu pasukan di Blazing Army semua menyaksikan adegan mengejutkan ini. Setelah ciuman antara permaisuri dan Xiao Yan menyebar, semua orang pasti terkejut. Alam Yin misterius. Tentu saja, Xiao Yan saat ini tidak tahu bahwa kisah ciuman ini akan secara aneh diteruskan kembali ke Sensi di masa depan. Setelah sekian lama, keduanya berpisah. Dia berkata di telinganya, meskipun aku tahu Anda berbohong kepada saya, tapi, terima kasih, dia bahkan tidak akan berbohong kepada saya dibandingkan dengan yang mulia, bongkahan kayu itu, dibandingkan dengan Anda, dia terlihat terlalu menyebalkan. Wajahnya, matanya yang indah ditekuk menjadi bulan sabit, kurang dari setengah lengan dari Xiao Yan, kecantikan yang makmur ini mekar di depan matanya. Aku adalah jejak jiwa tuanmu. Lalu apakah kamu, reinkarnasi dari tuanmu? Selama waktu ini, Zuchi memikirkan percakapan antara Xiao Yan dan permaisuri. Meskipun kebenaran ini sulit diterima, mendengarkan sepertinya dia tidak berbohong padanya menggabungkan segala macam hal dan sikap permaisuri terhadap Xiao Yan, Zuchi juga menganalisis identitas Xiao Yan. Xiao Yan menatap Zuchi, lalu mengangguk. Ya, tetapi meskipun Anda adalah roh yang mulia, Anda juga memiliki jiwa dan kesadaran Anda sendiri. Jika Sensi tidak dalam masalah, Anda dan saya tidak akan mengalami pertempuran yang menentukan ini. Kamu juga punya peluang yang bisa menggantikan aku, bagaimana dengan kamu dan aku dalam pertempuran ini?